Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata pelajaran bisnis online di kelas 12. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai menerapkan iklan PPC atau pay per click menggunakan Google AdWords. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google AdWords. Nah, kita mulai saja bahwa dalam penggunaannya poin ini bahwa cara mendaftar di Google AdWords atau cara membuat iklan di Google AdWords sampai pembayaran Google AdWords. Nah, langkah pertamanya adalah Anda bisa membuka Google Ads. Ya, jadi bisa Anda buka Google Ads. Kemudian Anda membuat akun Google. Jadi sebelum Anda masuk ke Google Ads, Anda harus memiliki akun Google. Jadi Anda harus membuat akun Google-nya dulu. Tapi apabila Anda sudah memiliki akun Google, ya nggak perlu bikin akun lagi. Anda nanti tinggal login saja. Nah, tampilannya akan seperti itu. Langkah selanjutnya, Anda bisa menggunakan akun Google pribadi Anda. Seperti tadi saya sampaikan. Namun, jika Anda tidak ingin kotak masuk email Anda penuh dengan email dari Google Ads, Anda bisa membuat akun Google baru khusus untuk keperluan Google AdWords. Jadi, kalau misalnya emailnya nggak mau kecampur sama di Google AdWords, Anda bisa bikin baru aja. Misalnya, jadi email pribadi khusus pribadi, jadi yang email AdWords-nya khusus nanti menerima email-email yang akan datang dari Google AdWords. Kemudian langkah ketiganya adalah pilih goal. Jadi setelah login ke Google AdWords, Anda akan diminta untuk memilih goal dari iklan Anda. Misalnya ada 3 pilihan goal yang disediakan AdWords dan pilih salah satu yang paling cocok dengan bisnis Anda. Jadi nanti akan ada tampilan seperti ini. Pick a goal for your ads. Jadi, what action do you most want customers to take? Your ad will be set up to help you reach this goal. Nah, nanti di sini ada call your business. Nah, di sini Anda bisa contohnya di situ. Jadi, goal pertama adalah menghubungi Anda melalui telepon. Jadi, jika Anda menjalankan bisnis yang kebanyakan transaksinya dilakukan via telepon, pilihlah goal pertama ini. Jadi kalau misalnya transaksi jasa misalnya yang dikelola, jadi si klien itu bisa langsung telepon Anda nanti. Kemudian goal selanjutnya ada juga goal visit your storefront. Jadi di situ ada pilihan choose this goal if your first interaction with customer is usually at your storefront. Jadi kalau misalnya apabila Anda mengelola toko fisik seperti restoran, kafe, rumah makan, atau jenis usaha lain yang menuntut pelanggan untuk langsung mengunjungi toko, Anda bisa memilih goal kedua ini. Nah, pilihan yang ketiga, ya, ada take an action on your website. Jadi mengunjungi website. Artinya, jika transaksi usaha Anda kebanyakan dilakukan melalui website, sebaiknya pilih goal yang ketiga ini. Jadi Anda pilih goal untuk mengunjungi website. Nah, langkah keempat, pilih jangkauan lokasi. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Kira-kira iklan Anda ini akan menjangkau ke area mana aja. Ya, Anda bebas milih jangkauan lokasi, baik di Indonesia maupun luar negeri. Anda bahkan bisa mempersempit jangkauan lokasi ke kota atau provinsi tertentu. Kemudian, langkah selanjutnya, pilih kategori. Jadi pilih kategori bisnis yang Anda kelola untuk memudahkan Google menentukan target audiens iklan Anda. Jadi
kategorinya harus dipilih karena nanti akan shoot on targetnya jelas. Nah, tampilannya akan seperti ini. Define your product or service. What language? Indonesia. What is your business category? Misalnya di sini Anda berbisnis restoran mie. Nah, di situ juga ada suggest yang lain yang diberikan oleh Google Ads. Tapi apabila Anda milihnya spesifik produknya itu mie ayam, ya cuma tuliskan mie ayam di sini. Kemudian langkah selanjutnya, buat copy iklan. Membuat copy iklan untuk paid search tidak bisa dilakukan sembarangan. Google membatasi karakter untuk copy iklan Anda. Untuk headlines, iklan Anda bisa menulis sampai 30 karakter. Sedangkan untuk isi iklan, Anda bisa menulis sampai 80 karakter. Jadi headline itu judulnya. Jadi judulnya itu maksimalnya 30 karakter dan isinya itu maksimalnya 80 karakter. Dengan karakter terbatas, Anda dituntut untuk membuat iklan yang singkat, padat, jelas, dan tentu menarik. Buatlah materi iklan yang berisi instruksi jelas apa yang harus dilakukan calon pelanggan ketika melihatnya. Berikut adalah contoh Google AdWords yang baik. Bisa kita lihat. Ya, di sini headlines-nya posting terbaik Indonesia, stabil dan cepat sekejap mata. Dan isinya, untuk Anda yang tak suka dibatasi, nikmati disk space dan bandwidth yang unlimited. Siap bantu 24 jam selama 1 minggu. Nah, ini adalah contoh, ya, contoh dari Google AdWords yang baik. Kemudian, masukkan foto opsional. Pilih foto terbaik yang menggambarkan bisnis dan promo yang sedang Anda jalankan. Pilihlah foto opsional ya. Nanti tampilannya kan seperti ini. Nah, Anda tinggal upload image-nya, logonya bisa Anda upload. Kemudian, tentukan budget. Jadi jangan khawatir soal budget ketika menggunakan Google AdWords. Google menerapkan PPC atau pay per click. Jika iklan Anda tidak diklik, Anda tidak perlu membayar. Jadi Anda hanya perlu membayar ketika iklan diklik oleh target audiens Anda. Dengan cara ini Anda bisa menghemat biaya iklan. Nah, jadi di sini Anda bisa men-set budget atau biaya yang mau Anda keluarkan untuk iklan yang Anda buat. Nah, di sini misalnya ini IDR, ya, Indonesia rupiah per day, ya. Kemudian per month-nya ini segini. Nah, kemudian Anda juga bebas menetapkan estimasi biaya. Jika ini adalah kali pertama Anda menggunakan Google AdWords, sebaiknya pilih estimasi biaya terkecil. Setelah itu, evaluasi performa iklan Google AdWords pertama Anda. Apabila performa iklan Anda menunjukkan hasil yang cukup baik, Anda bisa meningkatkan biaya secara bertahap untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Jadi untuk awalan, ya mungkin estimasi biayanya jangan terlalu besar dulu. Kita harus lihat performa iklannya dulu. Nah, langkah selanjutnya adalah pilih metode pembayaran. Metode pembayaran yang disediakan Google cukup beragam. Anda bisa membayar menggunakan kartu kredit atau transfer bank. Jadi meskipun Anda tidak memiliki kartu kredit, Anda tetap bisa memanfaatkan layanan Google AdWords. Jadi bisa transfer via bank. Selanjutnya, di sini ada konfirmasi pembayaran. Nanti ada billing country-nya. Kita pilih Indonesia. Time zone-nya Jakarta. Kenapa plus 7? Karena titik nolnya ada di Greenwich ya, Inggris. Jadi dari titik nol ke kita itu plus 7. Jakarta hampir mirip dengan Bangkok, sama dengan Bangkok. Kemudian account type-nya bisnis, type information-nya bisnis. Nah, jadi cara kerja Google AdWords, setelah selesai membuat iklan pertama Anda di Google AdWords, mungkin Anda penasaran bagaimana Google AdWords menampilkan iklan Anda. Ya.
Satu keyword dapat ditargetkan oleh banyak perusahaan. Misalnya bisnis Anda adalah toko online pakaian. Dan Anda ingin menargetkan kata kunci celana jeans pria misalnya ya. Bisnis Anda bukan satu-satunya yang menargetkan kata kunci tersebut. Kompetitor Anda bisa jadi menargetkan kata kunci yang sama. Banyaknya bisnis yang menargetkan suatu keyword membuat Google harus menilai setiap pengiklan secara adil untuk menentukan iklan mana yang memenangkan persaingan. Ya. Faktor-faktor apa saja yang bisa membuat iklan Anda muncul di hasil pencarian? Penjelasannya ada di bawah sini. Jadi, karena adanya jenis bisnis yang homogen, pastinya akan kemungkinan dalam penggunaan keyword yang sama itu besar. Ya, bukan hanya tadi toko celana jeans, tapi juga misalnya sepatu online atau mie ayam. Pasti bukan cuma Anda yang berbisnis jenis seperti itu. Mungkin ada banyak. Nah, di sini kita bisa lihat cara kerjanya Google itu seperti apa, sehingga kita bisa menentukan keyword yang tepat itu akan seperti apa. Nah, Google Quality Score. Google Quality Score adalah cara Google untuk menilai relevansi isi iklan Anda dengan apa yang dicari oleh pelanggan. Jadi ada 3 kriteria nih Google dalam menilai relevansi. Yang pertama, relevansi landing page. Kriteria ini menilai seberapa relevan landing page Anda dengan iklan yang Anda iklankan. Semakin relevan landing page dengan isi iklan, semakin tinggi nilainya. Jadi, jangan sampai iklan yang Anda tampilkan mengarah pada landing page yang isinya jauh berbeda dari isi iklan. Isi iklan dan landing page yang tidak sesuai akan merusak pengalaman pelanggan dan menyebabkan bounce rate yang tinggi. Bounce rate yang tinggi dinilai Google sebagai indikasi ketidaksesuaian isi iklan dengan konten landing page-nya. Jadi Anda harus benar-benar memikirkan isi dari iklan tersebut yang akan Anda iklankan. Kemudian perkiraan CTR atau click-through rate, expected click-through rate atau CTR, atau perkiraan orang akan membuka iklan Anda. Jadi semakin menarik iklan yang Anda buat, semakin tinggi CTR-nya. Ya, semakin tinggi CTR, jadi semakin tinggi pula peluang iklan Anda akan ditampilkan. Nah, jadi buatlah iklan yang menarik dengan kata-kata yang menarik, dengan isi yang menarik, atau mungkin dengan gambar yang menarik ya. Kemudian yang ketiga, relevansi keyword. Kriteria terakhir adalah relevansi keyword. Ketika membuat iklan, selalu sesuaikan dengan keyword yang Anda targetkan. Google memberikan peluang lebih besar kepada iklan yang lebih sesuai dengan keyword yang dicari pelanggan. Ketiga kriteria tersebut adalah akan dinilai oleh Google dengan nilai maksimal 10/10 poin. Jadi, poin tertinggi di Google Quality Score adalah 10 dan terendahnya adalah 1. Semakin tinggi poin Google Quality Score Anda, semakin tinggi pula kemungkinan Anda untuk memenangkan persaingan di page search Google. Jadi selain menentukan posisi iklan Anda, Google Quality Score juga menentukan biaya iklan Anda. Semakin tinggi Google Quality Score, semakin rendah biaya per klik yang harus Anda bayarkan. Jadi fokuslah pada Google Quality Score yang baik. Jadi seperti yang kita bahas kemarin bahwa Google itu menerapkan sistem bidding. Jadi ini adalah salah satu arah biddingnya. Selain dari bidding penawaran juga ada bidding quality iklannya atau kualitas iklannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk menjangkau lebih banyak pelanggan Anda, ya Anda tidak bisa mengandalkan satu kanal marketing. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya untuk meningkatkan banyaknya pelanggan, tidak hanya bisa mengandalkan satu kanal aja. Jadi di era online ini bisnis Anda dituntut untuk hadir di setiap kanal marketing online yang ada. Jadi bisa ditempatkan di banyak tempat sehingga kemungkinan untuk orang melihat iklan Anda atau melihat produk Anda itu semakin tinggi, kemungkinannya semakin banyak. Salah satunya adalah page search. Google AdWords akan membantu Anda untuk menguasai online presence Anda di page search artikel
Artikel ini baru membahas dasar-dasar Google AdWords dan cara mendaftar Google AdWords dan cara menggunakan AdWords untuk pemula. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah bagaimana cara menggunakan Google AdWords untuk pemula. Mungkin butuh pendalaman pemahaman yang lebih karena masih banyak nanti referensi-referensi yang akan saya sampaikan agar Anda benar-benar paham ya bagaimana cara menerapkan iklan PPC menggunakan Google AdWords. Karena memang harus dengan perhitungan yang matang. Karena kan tujuan kita beriklan itu untuk meningkatkan penjualan. Tapi untuk meningkatkan penjualan ini perlu proses. Nah, dengan menerapkan iklan PPC di Google AdWords itu adalah langkah awal dalam advertising. Karena apa? Langkah selanjutnya adalah bagaimana iklan Anda itu dilihat oleh calon pembeli. Nah, setelah dilihat oleh calon pembeli, lihat sisi psikologisnya. Apakah si pembeli ini tertarik dengan produk Anda? Apabila mereka tertarik dan dapat membandingkan bahwa produk Anda mungkin lebih baik dari produk-produk sebelumnya atau lebih murah dari produk-produk sebelumnya, kemungkinan untuk mengarah agar si buyer atau konsumen untuk pelanggan itu membeli produk Anda itu kemungkinan semakin tinggi. Jadi kita beriklan ini adalah salah satu bentuk usaha untuk memperkenalkan produk kita. Tapi tidak jadi jaminan apabila misalnya advertising rate-nya tinggi, yang ngeklik itu banyak, enggak menjadi jaminan juga bahwa barang yang kita jual ini angka penjualannya akan tinggi. Jadi belum tentu, tapi memang ini sudah dalam usaha yang linear dalam mencapai arah ke tingginya penjualan. Karena yang harus kita bangun dalam membuat iklan itu kan yang pertama kita harus membangun awareness. Jadi membangun kesadaran bahwa ada produk ini, ada produk barang ini, ada produk barang jasa ini. Kemudian kita harus membuat si pelanggan atau calon pelanggan kita itu menjadi interest atau tertarik, kan? Nah, sehingga nantinya mereka akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan action. Ya, walaupun sebelumnya pasti akan ada tahapan desire-nya, bahwa mereka yakin bahwa ini produk lebih bagus, atau produk ini lebih murah, atau produk ini lebih berkualitas ya. Nah, nanti akan ada action, bahwa actionnya itu adalah mereka akan mencoba untuk membeli produk Anda. Nah, itulah makanya sebenarnya iklan memang tidak bisa menjamin 100% bahwa ketika kita beriklan produk kita itu akan dijamin laku. Kita harus lihat kompetitor juga. Makanya kita butuh melakukan riset pasar. Kita butuh riset, kita harus membaca kompetitor, kita harus membaca yang sedang marak itu apa, ya. Kemudian kompetitor itu kualitasnya seperti apa, margin harganya kompetitor itu seperti apa. Kita harus pelajari semua sebelum kita menentukan langkah selanjutnya. Karena ketika kita tidak mengetahui kekuatan kompetitor kita akan sulit bersaing. Kita harus bisa menerapkan analisis SWOT pada aktivitas itu. Jadi kita punya kelebihan apa, kita punya kekurangan apa, ya kan? Peluang kita di mana? Nanti langkah selanjutnya itu akan seperti apa? Bisnis itu harus seperti itu. Jadi jangan asal jalan, jangan asal action, tapi harus dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang. Kenapa butuh pertimbangan dan perhitungan yang matang? Agar apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Agar
apa yang kita lakukan itu, walaupun misalnya kita akan menemui suatu kegagalan, tapi kita bisa menganalisis kegagalan kita itu di sektor yang mana, di poin yang mana, sehingga poin yang itu yang akan kita evaluasi, yang akan kita koreksi, supaya di next step atau langkah selanjutnya kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tugasnya adalah nge-review, merangkum yang saya sampaikan tadi. Anda juga bisa melihat referensi-referensi lainnya di internet. Nah, kemudian Anda catat di buku dan jangan langsung dikumpulkan via WA. Saya harap Anda tulis dulu di buku, nanti pada waktu yang ditentukan, buku itu dikumpulkan. Jadi bukannya saya nggak mau menerima WA, karena saya juga mengajar di beberapa tingkat, pastinya WA yang akan datang ke saya itu ratusan. Jadinya daripada nanti ngebug atau terjadi error, ya mending Anda kumpulkan dulu tugas saya dalam buku, nanti pada waktunya akan dikumpulkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah pengucapan atau apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.